Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kemarin kan sudah kita share apa itu ruminansia. Nah sekarang saya akan kupas sedikit soal pencernaan yang lebih lanjut. Ya, jadi kita lanjut membedah soal rumen ya, karena di rumen ini terjadinya semua proses, dan kemarin banyak pertanyaan soal kembung, kemudian soal sakit atau keracunan, kemudian diare. Nah ini dipengaruhi dari kinerja dari rumen ini. Baik, jadi di rumen yang kemarin setelah masuk ke eksofagus atau kerongkongan, setelah dari mulut kerongkongan kemudian rumen. Nah dari rumen ini bentuknya seperti handuk. Jadi di sini ada bili-bili yang untuk rumah mikroba juga. Kemudian ada retikulum selanjutnya. Ini retikulum ini seperti jaring laba-laba bentuknya. Kapasitasnya sangat besar, jadi ini 80% daripada saluran lambung yang ada di ruminansia. Kemudian selanjutnya kita ada omasum yang tadi kita sebut sebagai perut buku atau perut kitab. Jadi ini ada lipatan-lipatan. Kemudian lanjut ke abumasum. Nah abumasum yang kemarin halus, kemudian yang kita katakan ini adalah perut yang lambung yang sebenarnya seperti lambung di dalam manusia, seperti itu. Nah kemudian ini bagaimana cara kerja dari rumen, retikulum, abumasum, dan omasum ini. Nah, bagaimana makanan ini dicerna, kemudian bagaimana prosesnya. Jadi kita akan melihat rumen ini secara garis besar ini ada 3. Yang paling bawah ini adalah zona cairan. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah zona serat atau fiber mat. Nah, di sini daerah di mana serat-serat yang kasar akan mengumpul di situ. Nah, kemudian di paling ujung dari fiber mat ini yang dekat ini ya, lubang esofagus. Nah, itu adalah makanan-makanan yang tempatnya dia masuk ke lambung. Kemudian di atas ini ada bagian gas. Nah, bagian gas ini yang sering kita trokar saat dia kembung. Nah, makanan yang dikunyah oleh ruminansia nanti masuk ke dalam rumen. Jadi dari eksofagus masuk ke rumen. Rumen ini ada lapisan serat. Jadi ini posisinya di tengah-tengah antara gas dan cairan. Kemudian fungsi dari lapisan serat ini apa? Nah, fungsi dari lapisan serat ini menahan makanan yang sudah dikunyah. Jadi setelah dikunyah oleh sapi melalui esofagus, kemudian tertahan di lapisan serat ini. Nah, makanan-makanan yang sudah tercampur dari konsentrat, hijauan, komburan, dan lain-lain nanti akan terkumpul di sini. Nah, di bawah ini ada cairan ini mengandung sebagian besar protein. Jadi di serat juga ada protein, di dinding rumen juga ada protein, tapi yang jumlah terbanyaknya ini ada di bagian cairan. Di bagian cairan ini terjadi proses fermentasi. Jadi mikroba-mikroba di situ hidup, kemudian melakukan fermentasi dengan bantuan cairan yang tadi. Kemudian ini akan terseleksi karena nanti yang makanan-makanan yang halus akan sedikit turun, dan yang paling atas yang kasar. Nah yang kasar ini nanti akan dikeluarkan lagi melalui esofagus, kemudian dikunyah kembali. Nah di sini gerakan-gerakan dari serat yang ada di dalam rumen ini seperti menggaruk-garuk dinding gini ya, menggaruk-garuk dinding rumen, kemudian itu menstimulasi gerakan rumen. Jadi rumen akan terus aktif bergerak untuk nanti bisa memisahkan antara makanan yang halus dan yang kasar, begitu. Nah, untuk ruminansia setelah pakan ini dikunyah, terus kemudian masuk ke dalam fiber raft ini dan ditahan ya untuk di lapisan serat tadi, kemudian akan difermentasi oleh bakteri dan juga oleh jamur dan spora. Nanti akan diseleksi. Jadi mana makanan yang akan difermentasi dan mana yang akan dikunyah ulang lagi. Nah, setelah masuk lagi, setelah selesai proses gayemi, kemudian masuk lagi ke dalam rumen, kemudian akan menghasilkan VFA. Nah, VFA ini
diserap oleh dinding rumen digunakan untuk energi instan untuk sapi. Jadi ini digunakan oleh untuk aktivitas harian. Kemudian hasil yang kedua adalah asam amino. Dari makanan yang sudah halus tadi difermentasi jadi asam amino. Nah, asam amino ini digunakan kembali oleh mikroba untuk dia berkembang biak lagi. Jadi sebagian protein yang ada di pakan ini sebenarnya juga digunakan oleh mikroba dan juga jamur dan spora untuk berkembang biak lagi. Nah, kemudian hasil yang kedua ini adalah amonia. Amonia ini adalah racun. Nah, racun ini nanti akan dibuang melalui sistem fisiologi sapi, nanti akan dibuang sehingga tidak terjadi keracunan. Jadi setelah pakan tadi sudah mengalami proses fermentasi dalam rumen, kemudian dia akan masuk ke retikulum. Nah, retikulum ini seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa retikulum ini memisahkan atau menyeleksi apakah pakan ini masih kasar atau enggak. Nanti kalau masih kasar dia akan dikunyah lagi. Jadi kalau masih kasar dia akan keluar lagi untuk digayemi. Yang kedua nanti dia akan langsung ke omasum dan abumasum. Nah, kemudian yang kemarin banyak ditanyakan kenapa sapi itu terkadang terjadi kembung. Jadi bakteri-bakteri di sini ini membutuhkan makanan yang berupa protein dan juga karbohidrat. Jadi saat kita misalkan melakukan pergantian dari pakan yang karbohidrat atau proteinnya rendah, kemudian ditambah dengan protein mendadak, berganti dengan makan yang protein tinggi. Nah, makan-makan yang dikunyah tadi kan fermentasi oleh mikroba. Nah, mikroba ini menggunakan sebagian besar ini ya protein di dalam pakan ini untuk berkembang biak dan juga menggunakan karbohidratnya untuk berkembang biak. Nah, saat berkembang biak ini terjadi sangat cepat sekali. Terkadang timbul gas yang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi karena dalam perkembangbiakan si mikroba dan juga si protozoa ini terlampau pesat, ini nanti akan menimbulkan gas yang sangat banyak. Nah, saat gas ini banyak akan membesar di rumen ini. Nah, saat rumen membesar kemudian terjadi kembung dan rumen yang besar ini kembung harus segera ditrokar ini untuk mengatasi kematian karena terhambatnya mekanisme kerja dari organ yang terganggu atau terhimpit oleh timbulnya gas yang banyak tadi, seperti itu. Jadi nanti kalau kita trokar akan menusuk bagian dinding rumen ini dan gas akan keluar. Dan ini di rumen ini pembuluh darahnya sedikit, jadi bisa diminimalkan, tidak akan terjadi pendarahan yang serius. Jadi asalkan cara trokarnya benar, kemudian memakai jarum trokar yang benar, ini aman untuk kasus-kasus kembung yang sudah parah. Selain diperlukan ini ya perlakuan khusus untuk penyesuaian pakan, sebaiknya dari pakan yang lama, misalkan kita gunakan hijauan, kemudian mau ganti menjadi pakan fermentasi, nanti diselang-seling. Jadi hijauannya separuh hijauan, yang separuh nanti pakan fermentasi, kemudian hijauannya dikurangin, mungkin hijauannya sampai 10 atau 20%, dan 70% nanti makanan yang udah difermentasi. Nanti kalau misalkan mendadak, walaupun si domba, kambing atau sapi ini suka, nanti tetap akan ada risiko berefek kembung, dan juga nanti penanganannya akan mengeluarkan modal yang banyak lagi, karena mengobati biasanya akan lebih mahal daripada kita mencegah. Nah, untuk mencegahnya kita campur dulu untuk pengenalan. Jadi seperti di manusia, tidak ada manusia misalkan dari Indonesia kemudian dia pindah ke luar negeri tidak bisa langsung menyesuaikan dengan makanan di sana, tetap butuh prosesan. Di hewan juga gitu. Jadi masa bikin pakan fermentasi tapi kenapa belum suka? Nah, ini di penyesuaian pakan yang memang diperlukan waktu yang terkadang harus ini ya menguji kesabaran kita. Jadi kadang 2-3 hari, ada yang seminggu baru bisa menyesuaikan dengan pakan yang kita gantikan tadi. Nah, kemudian selain dipengaruhi dari
asupan protein yang masuk ke sini, ekosistem rumen ini yang terdiri dari mikroba yang ada jamur, ada protozoa, kemudian ada juga bakteri, ini juga terpengaruh oleh pH. Nah, jadi nanti saat ini ya, saat pH-nya berubah atau tingkat keasaman di dalam rumen ini berubah, mikroba, protozoa dan juga jamur ini terkadang akan mati. Nah, kematian mendadak ini mengakibatkan tidak akan terolahnya bahan-bahan makanan di sini. Nah, ini juga bisa menimbulkan kembung. Jadi saat makanan itu menumpuk banyak, kemudian bakteri jahatnya ini banyak, kemudian jamur-jamur yang tidak dibutuhkan juga banyak dan berkembang di situ, sedangkan bakteri baik, protozoa dan jamur yang baik yang dibutuhkan ini berkurang atau populasinya kurang, itu akan juga bisa menimbulkan kembung. Nah, dan salah satu keuntungan dari ruminansia yang kemarin sempat kita sebutkan adalah dia lebih tahan terhadap racun. Nah, racun-racun ini diurai oleh mikroba, protozoa dan juga jamur ini sehingga menjadi relatif lebih aman untuk ternak. Tapi tidak juga menjamin aman 100%, tetap ada batasan-batasannya. Misalkan daun singkong dikasihkan semua bleng gini tanpa perlakuan dulu, itu juga akan berbahaya ke dalam kelangsungan hidup dari ruminansia ini. Jadi kenapa ruminansia ini ada mikroba, ada protozoa dan ada jamur? Ini adalah untuk merubah dari pakan yang seratnya tinggi ini dan juga tumbuh-tumbuhan dengan selulosa yang tinggi, ini akan dirubah menjadi protein, energi dan juga menjadi lemak. Jadi fungsi-fungsi dari bakteri dan mikroba dan juga protozoa ini adalah untuk membantu kita dalam mengolah makanan yang membantu ruminansia dalam mengolah makanan yang masuk ke dalam rumen. Jadi semakin banyak mikroba yang ada di dalam rumen ini nanti akan semakin bagus untuk kinerja dari pencernaan ruminansia tersebut. Jadi makanya kenapa kita sarankan melakukan proses fermentasi. Jadi sebelum dimakan ini, saat sudah difermentasi, proses fermentasi yang rumen ini terbantu karena setengah proses fermentasinya sudah terjadi di di luar rumen. Jadi saat di luar rumen ini sudah difermentasi, dikunyah, kemudian masuk ke dalam rumen, harapannya nanti setelah dilakukan regurgitasi dan dibantu enzim terus masuk ke rumen lagi, kinerja dari bakteri-bakteri ini akan lebih ringan sehingga memaksimalkan proses pencernaan dan juga proses penyerapan nutrisi yang akan terjadi selanjutnya. Sebaiknya kita bantu dari luar, kita berikan probiotik untuk nanti menunjang ekosistem di dalam rumen ini supaya lebih terjaga. Kemudian yang ditanyakan lagi, untuk penggunaan probiotik ini apa ada batasannya? Jadi untuk batasan penggunaan probiotik ini selama tidak ada efek samping itu bisa ditambah. Jadi misalkan hari ini saya menggunakan sekian mili, efeknya bagus, bisa ditambah lagi bahkan sampai setengah liter per hari pun saya sudah menerapkan sampai 1 liter per hari. Diharapkan diolah oleh protozoa dan juga oleh jamur secara maksimal, itu akan maksimal juga diserap oleh sistem pencernaan dari ruminansia tersebut. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi yang kemarin terjadi pakan kembung, terjadi kembung itu adalah pergantian pakan yang mendadak, kemudian si mikroba, protozoa dan jamur ini belum menyesuaikan dengan jenis makanan yang ada di situ. Yang harus diperhatikan itu pH stabil, kemudian seperti tadi saya katakan bahwa untuk perkembangbiakan mikroba ini juga membutuhkan protein dari pakan. Jadi sebagian protein dari pakan diserap oleh mikroba untuk berkembang biak, diserap oleh jamur dan protozoa, kemudian nanti jamur-jamur, protozoa dan juga mikroba atau bakteri ini kan akan mati suatu saat nanti karena siklus hidupnya beda-beda. Nah, yang mati ini nanti akan menjadi jasad atau jasad renik yang ini juga berupa protein. Jadi walaupun si mikroba tadi memakan protein dari makanan, tapi saat mikroba ini mati nanti malah justru akan menghasilkan protein yang sudah siap untuk dicerna oleh tubuh menjadi nutrisi yang untuk digunakan untuk membantu pertumbuhan dan juga perkembangan dari si ruminansia ini. Jadi
mikroba ini memakan protein, tapi saat mikroba mati dia menghasilkan protein juga. Jadi setelah memahami konsep kerja dari rumen ini, kami harapkan rekan-rekan tidak ada lagi kasus kembung, kemudian tidak ada lagi kasus keracunan karena sudah difermentasi di luar. Ini juga akan mengurangi kasus keracunan. Jadi racun-racun juga akan netral, kemudian pakan akan lebih lunak dari selulosa, serat dan lain-lain. Kemudian yang nilai kecernaan TDN setelah pakan ini di fermentasi, itu TDN-nya akan naik. Jadi selain menaikkan nutrisi, TDN dan juga nanti akan menghilangkan zat-zat beracun atau zat anti nutrisi yang ada, supaya nanti lebih aman untuk dicerna di dalam rumen si ternak ini. Jadi seperti itu sedikit penjelasan dari pencernaan ruminansia. Hari itu terpengaruh oleh apa? Yang pertama terpengaruh oleh makannya terlalu mudah sih, dedaunan, pucuk rumput, itu mempengaruhi ke diare. Kemudian proteinnya terlalu tinggi, dan selanjutnya juga perubahan pakan yang mendadak ini juga bisa menjadikan diare. Jadi yang kemarin tanya diare, mungkin itu yang menjadi penyebabnya. Kemudian penyebab lainnya lagi adalah adanya bakteri jahat atau racun yang masuk ke dalam rumen, sehingga mempengaruhi kinerja dari mikroba, dan juga itu nanti akan mempengaruhi rumen ini sehingga domba, kambing itu sapi bisa sakit dan diare. Gitu teman-teman, mungkin cukup yang saya sampaikan. Nanti bisa lanjut di grup untuk tanya jawab dan sharing-sharing. Jadi pakan yang terbaik ini tidak ada patokannya harus A, B, C, D. Yang penting nanti dari sisi protein, karbohidrat, kemudian harga itu masuk. Jadi bagaimana supaya kita untung dan ternak itu gemuk, itu yang harus kita perhatikan. Tapi nanti ada mekanisme penyusunannya, nanti insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Nanti soal dasar pakan atau filosofi pakan nanti akan kita kupas di video selanjutnya, supaya lebih mengerucut dan rekan-rekan bisa lebih memahami lagi apa yang harus kita lakukan untuk ternak ruminansia kita akan supaya lebih berhasil lagi. Jadi teman-teman tetap semangat, ngarit musim hujan, jaga kesehatan.